apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hendra Prastiawan. Hari ini kita akan mengampu mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan dengan materi yaitu pelabelan yaitu packaging dan labeling. Di sini capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik mampu membuat desain kemasan, melaksanakan pengemasan produk, dan membuat labeling. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan penggalian informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik mampu memahami konsep pengemasan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu membuat desain kemasan sesuai dengan produk yang dibuat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu melaksanakan pengemasan produk yang menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik mampu membuat labeling dalam pengemasan produk dengan tepat. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi kalian nanti akan memahami konsep pengemasan dengan cara menggali informasi dan juga berbagai sumber ataupun mungkin diskusi. Ya, dan juga nanti kalian akan bisa membuat desain kemasan sesuai dengan produk yang kalian ciptakan dan juga nanti mempraktikkan dalam melaksanakan pengemasan produk, dan yang terakhir adalah membuat labelingnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup pengemasan produk ya, dimana kita masuk ke pengertian kemasan dan pengemasan produk, di mana kemasan adalah pembungkus atau wadah yang berfungsi menjaga produk dari berbagai potensi kerusakan serta meningkatkan daya tarik produk dari sisi visual ya. Jadi kemasan itu tidak hanya sebagai pembungkus ataupun wadah, tetapi dia juga menjadi berfungsi untuk meningkatkan daya tarik produk dari sisi visual, yaitu dari desain kemasannya ya. Nah, kalau untuk pengemasan yaitu kegiatan memberikan bungkus pada produk untuk memudahkan proses pendistribusian, penyimpanan, pemasaran, dan penggunaan produk. Jadi untuk pengemasan ini lebih ke merupakan kemasan untuk melindungi ketika kita mendistribusikan, menyimpan, dan juga memasarkan daripada produk tersebut. Baik kawan-kawan, sekarang kita masuk ke manfaat kemasan produk bagi produsen ya. Di sini ada 7 poin ya. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai jual. Apakah mungkin kemasan bisa meningkatkan nilai jual? Tentu ya. Karena konsumen itu lebih melihat tidak hanya produknya itu bermutu ataupun misalkan berkualitas, tapi pertama yang mereka lihat adalah segi kemasannya, apakah kemasannya itu menarik atau tidak ya. Dan yang kedua yaitu melindungi produk ketika pengiriman. Jadi tidak hanya desainnya saja ya kawan-kawan, tapi juga nanti untuk produk tersebut terlindungi tidak dari kemasan yang dipakainya itu, karena nanti akan menggunakan kemasan tersebut untuk ketika pengiriman produk tersebut ya. Dan yang ketiga yaitu menjadi identitas brand ya. Nah, karena di dalam kemasan itu harus ada identitas daripada pembuat ataupun misalkan produsen tersebut ya, dengan jelas. Dan yang keempat yaitu mengawetkan produk, karena kemasan itu yaitu sebagai pelindung ya, dan yang bisa juga untuk mengawetkan produk tersebut. Dan yang kelima yaitu memudahkan pendistribusian. Yang ini sama dengan yang poin kedua, yaitu kemasan harus bisa melindungi ketika pendistribusian dari produsen sampai ke tangan konsumen. Ketika produk tersebut tidak akan rusak sampai ke tangan konsumen. Dan yang keenam adalah media promosi ya. Seperti kita ketahui di luaran sana tercipta kemasan-kemasan yang sangat menarik ya, dari misalkan dari tulisan-tulisannya, dari warna-warnanya, dan juga dari tag name-nya ya, yaitu dimana itu bisa menjadikan media promosi yang sangat tepat ya ketika kita menjual produk tersebut. Dan yang ketujuh adalah memberikan informasi, karena salah satu persyaratan daripada pembuatan kemasan yaitu harus ada informasi yang konsumen butuhkan. Apakah di situ ada misalkan pembuatannya oleh siapa, terus misalkan ada layanan-layanan yang diperhatikan oleh konsumen, seperti misalkan sertifikat halal, atau misalkan di situ ada bahan-bahan yang digunakan ya. Oke, selanjutnya
Di sini ada manfaat kemasan produk bagi konsumen. Nah, di sini ada manfaatnya, ada 6 poin. Yang pertama, mudah dibawa ya. Kemasan itu harus mudah dibawa. Seperti kalian ketahui, misalkan ada produk air mineral ya, itu harus bisa dengan mudah digunakan ataupun misalkan bisa mudah dibawa kemana-mana. Ya, simple, efektif dan efisien ya. Yang kedua yaitu memiliki kelengkapan informasi ya, karena pelabelan itu di situ harus lengkap informasinya ya, mulai dari misalkan cara pemakaian, misalkan nama produk tersebut, bahan-bahan, dan juga yang terpenting adalah yaitu kadaluarsa ya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya tarik. Karena dengan kemasan yang menarik, desainnya menarik, misalkan bisa memanjakan mata dengan warna-warnanya, dengan misalkan tulisan-tulisannya yang menarik, itu bisa menjadikan daya tarik bagi konsumen. Yang keempat yaitu memberikan nilai value yang berbeda ya, karena konsumen itu pasti melihat kemasannya dulu menarik. Apalagi misalkan kalau konsumen kita adalah anak-anak, mereka itu tidak peduli dengan isi daripada produk yang kalian ciptakan, tapi mereka lebih melihat kemasannya itu menarik atau tidak ya. Yang kelima yaitu menjamin kualitas produk ya. Nah, karena produk itu dibuat dengan kualitas mutu yang terstandarisasi. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan kemasan yang cocok dengan produk yang kita buat. Misalkan yang liquid, kita harus menggunakan bahan-bahan kemasan yang bisa melindungi liquid tersebut, atau misalkan makanan-makanan yang bisa dilindungi oleh kemasan tersebut. Dan yang terakhir adalah yang 6, meminimalkan masalah pasca konsumsi ya. Perlu kalian ketahui, kemasan itu tidak dipergunakan selamanya. Ada kemasan yang sekali buang. Nah, ini kalau misalkan kemasan yang sekali buang itu misalkan dibuang di mana saja dan itu tidak bisa dicerna atau misalkan dicerna oleh alam ya, jadi tidak rusak sendiri, itu bisa menjadikan masalah di lingkungan sekitar ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhitungkan kemasan apa yang kita bikin itu ya. Oke. Untuk fungsi kemasan produk di sini ada fungsi protektif ya. Jadi kemasan itu yaitu fungsinya untuk melindungi ya. Terkait apa? Terkait jaminan produk dengan kualitas produk yang kalian ciptakan itu terjaga meskipun nanti melewati masa tunggu gudang, proses distribusi, atau berada di iklim yang berubah-ubah ya. Karena seperti yang kalian ketahui, misalkan ya ada makanan mie instan misalkan ya, dari mulai diproduksi sampai ke tangan konsumen itu kualitasnya tidak berubah ya. Nah, oleh karena itu fungsi kemasan di situ yaitu ya untuk menjamin produk dengan kualitasnya yang sama dari yang awal dibikin sampai dengan ke tangan konsumen ya. Dan juga dengan menambahkan ornamen yang menarik dapat sebagai sarana promosi dengan syarat yang pertama yaitu menarik minat ya. Jadi dengan kemasan yang bagus, desain yang bagus pasti akan menarik minat pembeli. Yang keduanya mempresentasikan produk dan perusahaannya. Jadi kemasan tersebut itu harus bisa mempresentasikan produk apa sih di dalamnya gitu. Ya, dan juga siapa pembuatnya. Dan yang ketiga adalah memberikan kesan unik dan praktis ya. Jadi kemasan itu tidak hanya berfungsi untuk melindungi tapi juga harus mempunyai kesan unik dan praktis dalam penggunaannya ya. Oke. Sekarang jenis kemasan produk ya. Sebuah produk disebut layak apabila memiliki kemasan dengan fungsi protektif dan promosi ya. Jadi dia bisa melindungi dan juga bisa menjadi sarana promosi. Jadi pemilihan kemasan produk dapat didasarkan atas jenisnya ya, berdasarkan struktur isi ya. Yang kedua berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang ketiga adalah berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Di sini berdasarkan struktur isi, di mana isi yang produk apa yang kalian buat itu ya harus kita tahu ya, kemasan apa sih yang cocok untuk untuk produk yang kalian ciptakan ya. Yang kedua adalah berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jadi kemasan itu ada yang sekali pakai, ada yang tidak sekali pakai, ada yang bisa dipakai berulang-ulang ya. Nah, seperti misalkan botol minuman itu sekali pakai, atau misalkan kemasan-kemasan permen itu sekali buang ya. Tapi ada misalkan frekuensi pemakaiannya tidak untuk dibuang ya, seperti apa? Seperti kaleng, seperti botol, yaitu bisa dipergunakan lagi.
Yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat kesiapan pakainya. Ya. Kemasan itu ada yang berupa botol, itu langsung bisa dipakai, atau misalkan plastik bisa langsung dipakai. Tapi ada juga seperti misalkan kalian ketahui, misalkan yang nasi box gitu ya. Nah itu kan kemasannya itu harus dibikin dulu, dibuat dulu. Jadi hanya lembaran, tadinya lembaran karton ya, jadi dibentuk menjadi nasi untuk nasi box ya. Selanjutnya, nah di sini ada elemen-elemen kemasan produk ya. Yang pertama yaitu kita lihat dari sisi bentuknya ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat kemasan-kemasan itu menarik gitu kan dari sisi bentuknya, tapi tidak dengan cara tidak mengindahkan produk yang kalian buat. Yang kedua adalah logonya. Logonya harus menarik ya, harus bisa mempresentasikan produk apa yang kalian buat. Nah, di sini ada yang ketiga tipografi ya, di mana bentuk-bentuk tulisannya itu pasti akan berbeda-beda setiap produk, setiap kemasan itu pasti akan berbeda-beda ya. Dan yang keempat adalah warna yang digunakan. Warna-warna yang digunakan itu harus cerah, harus yang menarik perhatian ya. Dan juga untuk ilustrasi ya, ilustrasi daripada kemasan tersebut harus menarik, desainnya menarik yang bisa langsung membuat konsumen menarik perhatian. Dan yang keenam adalah tata letak layoutnya ya. Jadi di situ di dalam kemasan itu pasti akan memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan, misalkan brandnya apa, nama produknya, tag name-nya ya di situ ya. Terus ingredientnya ada di situ, logo-logo yang harus ada, misalkan BPOM, sertifikat halal, dan juga seperti yang tadi disebutkan yaitu kadaluarsa ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita masuk ke desain kemasan produk ke kawan-kawan. Nah, di sini kriteria kemasan produk yang menarik yaitu kemasan produk dapat dianggap menarik apabila mampu mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk dengan hanya melihat sekilas kriteria desain kemasan. Nah, kalian juga pasti pernah mengalami ya ketika misalkan mau membeli sesuatu tapi ternyata di toko tersebut banyak sekali ya produk yang sama tapi berbeda-beda kemasannya. Pasti yang kalian lihat awal adalah kemasannya yang menarik atau tidak ya. Nah, di sini ada 9 poin ya yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu praktis ya. Ya, kepraktisan itu harus menjadi prioritas ya. Karena ketika kita membeli produk tersebut kemasannya itu tidak praktis, misalkan kita membeli produk minuman tapi cara membukanya sulit, cara memegangnya juga tidak nyaman ya, jadi tidak praktis ya. Dan juga yang kedua adalah variatif ya. Jadi jangan disamakan, misalkan kalian menjual minuman teh tapi kemasannya itu sama semuanya gitu kan, dari produk A, B, C, D-nya itu tidak ada variatif ya. Jadi kalian harus membuat desain yang sangat berbeda ya. Dan yang di sini yang ketiga adalah original ya. Jadi desain kemasan itu original ya, jangan mengikut-ikut dengan yang lain gitu kan. Jadi kalian harus menciptakannya sendiri. Dan yang keempat adalah jujur. Ini yang paling yang paling menarik ya. Kalian pasti tahu, pernah membaca ya, ada kasus minyak kita ya, yang ternyata apa yang ditulis di sana 1 liter ternyata pas dilihat itu tidak 1 liter ya, itu berarti kan ketidakjujuran ya. Yang kelima adalah jelas ya. Jadi jelas, kemasan yang kalian buat itu harus jelas, bisa mempresentasikan dari produk yang kalian buat. Dan yang keenam adalah interaktif. Nah, di sini kenapa harus kemasan tersebut harus interaktif? Karena di situ ada 2 komunikasi ya, komunikasi yang diberikan dari produsen ke konsumen, tapi juga nanti konsumen juga bisa memberikan informasi kepada produsen ya di situ. Jadi harus interaktif, harus 2 arah. Yang ketujuh adalah transparan. Ya, transparan ini bisa jujur, bisa jelas ya. Jadi apa adanya gitu ya. Kalau misalkan ternyata produk tersebut tidak terdaftar di BPOM, ya jangan
jangan dimunculkan di kemasan tersebut ya. Yang kedelapan, fungsional. Jadi kemasan tersebut harus fungsional ya. Jadi betul-betul konsumen itu bisa praktis untuk membawa kemasan tersebut. Nah, yang kesembilan yaitu ramah lingkungan. Ini yang tidak kalah penting ya, karena banyak kemasan-kemasan yang tidak bertanggung jawab seperti misalkan pakai kresek, pakai plastik, yang dimana dibuang sembarangan di mana aja dan itu tidak bisa diurai oleh alam ya. Jadi itu memerlukan proses urai oleh kita sendiri ya. Nah, itulah kriteria kemasan produk yang menarik ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertimbangan desain kemasan produk ya, ada 8 faktor. Ada 8 faktor di sini. Yang pertama, faktor keamanan ya. Jadi, faktor keamanan ini adalah ketika konsumen membeli produk tersebut, ternyata nanti akan ada masalah di kemudian hari, ya misalkan produknya tersebut cacat atau misalkan produk tersebut tidak berkualitas baik. Nah, oleh karena itu faktor keamanan ini harus betul-betul diperhatikan. Ya. Yang kedua adalah faktor ekonomi, di mana desain kemasan ini bisa menaikkan nilai jual karena misalkan produk yang kalian buat itu dengan menggunakan desain yang kreatif ya. Yang ketiga adalah faktor distribusinya. Di sini ini bisa ekonomis ya. Kenapa? Karena dengan kemasan yang murah tapi bisa memberikan keamanan ya untuk pendistribusian dari misalkan produsen ke konsumen. Nah, yang keempat adalah faktor komunikasi ya. Di sini memerlukan ada 2 arah komunikasi ya, dari produsen ke konsumen, dari konsumen ke produsen ya. Nah, yang faktor ergonomi juga sama ya. Untuk faktor estetika di sini boleh ya dilihat dari kemasan-kemasan yang kalian lihat ya, yang ada di luar sana pasti akan memperlihatkan faktor estetik ya, dimana di situ memerlukan desain yang kreatif. Yang ketujuh adalah faktor identitas ya, di dalam kemasan tersebut harus betul-betul lengkap identitasnya. Dan juga yang terakhir adalah faktor promosi ya. Itu mungkin untuk pertimbangan desain kemasan produk. Untuk daya tarik kemasan produk di sini, daya tarik kemasan produk dihasilkan dari desain kemasan. Kemasan harus mampu menarik minat konsumen melalui elemen yang disertakan, serta tujuan jangka panjang dari desain kemasan menarik adalah terciptanya branding di pasar yang dapat meningkatkan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada daya tarik kemasan dilihat dari sisi yang pertama yaitu daya tarik visual ya. Jadi ketika kalian melihat kemasan tersebut langsung kalian menarik dan ingin membelinya. Seperti contoh ya, misalkan dalam kemasan produk mie instan mie sedap ya, di situ ada membubuhkan artis Korea itu ya, dan itu menjadikan daya tarik visual ya. Dan juga yang kedua yaitu daya tarik praktis ya. Ketika kalian membeli produk tersebut, kemasannya itu memberikan kepraktisan dalam penggunaannya. Oke, selanjutnya yaitu membuat desain kemasannya. Ada 3. Yang pertama yaitu kalian harus melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui konsep desain kemasannya seperti apa. Itu bisa dilihat misalkan produk yang kalian buat itu apakah untuk remaja, untuk orang tua, ataupun misalkan untuk anak-anak. Dan itu desain kemasannya pasti akan berbeda. Yang kedua adalah merancang konsep desain berdasarkan hasil survei. Nah, setelah kalian survei ternyata produk yang kalian buat itu adalah cocok untuk remaja. Oleh karena itu desain kemasannya itu harus yang cocok dengan umur-umur remaja. Dan yang terakhir adalah menetapkan dan merealisasikan desain melalui uji coba langsung. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan rancangan desainnya tersebut, maka kalian harus menguji coba ya. Seperti misalkan kemasan tersebut dicontohkan ke konsumen dan kalian bisa mengambil kesimpulan apakah menarik mereka atau tidak. Ya, oke. Kalian yang ketiga yaitu kita masuk ke pengemasan produk ya. Di sini yang pertama adalah bahan kemasan produk ya. Bahan kemasan alami. Jadi kemasan itu ada yang terbuat dari bahannya yaitu alami. Seperti apa sih? Nah, jadi material yang digunakan yaitu
pembungkus yang akan bahan bakunya bisa diperoleh dari alam ya, seperti bahan kemasan alami dapat digunakan langsung, tetapi ada juga yang memerlukan pengolahan agar layak digunakan sebagai kemasan. Ya. Yang kedua yaitu pengemasan dengan kemasan kaleng. Nah, di sini tahap pembersihan sterilisasi ya, di mana tahap pembersihan dilakukan dengan memastikan bahwa produk yang akan dikemas benar-benar dalam kondisi yang layak digunakan ataupun siap dikonsumsi. Nah, di sini yaitu pembersihan produk dapat dilakukan dengan vakum dan pemanasan. Ya. Kalian mungkin tahu ya, ada produk yang divakum ya, seperti misalkan sosis ya, nugget dan lain-lain, dan juga ada produk yang harus dipanaskan seperti misalkan wadah-wadah dalam kaleng ya, seperti sarden dan yang lain-lain. Yang kedua adalah tahap pembuangan gas exhausting ya, di mana tahap selanjutnya dalam proses pengemasan kaleng adalah membuang dan mengurangi kandungan gas sehingga tekanan udara di dalamnya lebih rendah. Nah, di dalam tahapan ini penting untuk mengurangi kadar oksigen yang berpotensi menyebabkan percepatan oksidasi atau korosi ya. Jadi, si produk tersebut tertahan di dalam dengan keadaan standar mutu yang berstandarisasi ya. Jadi, ketika dibuka itu produk tersebut tidak berubah ya. Oke, yang C adalah tahap sealing ya. Sealing adalah menutup kemasan kaleng dengan rapat dan rapi dengan kerapatan bertujuan menjamin atau meminimalkan terjadinya pertukaran udara dari luar kemasan yang berisiko merusak produk. Adapun kerapian bertujuan menghindari terjadinya kecelakaan. Ya. Jadi di sini penutup kaleng tersebut harus betul-betul diperhatikan ya, karena itu menjaga udara luar masuk ke dalam ataupun misalkan dari dalam masuk keluar ya. Nah, kalau untuk pengemasan dengan kotak karton, yang pertama adalah kotak karton lipat ya, yang seperti kalian lihat ya di sini ya. Jadi karton lipat ini terbuat dari karton duplek atau kertas dengan ketebalan rata-rata 350 gram. Jadi jenis kemasan ini berfungsi sebagai kemasan primer ya. Jadi kemasan untuk produk konsumen. Jadi untuk kemasan ini bisa melindungi kemasan yang ada di dalamnya. Nah, untuk karton bergelombang, karton ini dikenal sebagai kardus ya, merupakan jenis kemasan yang berfungsi sebagai pelapis kemasan primer, di mana kemasan ini lebih tebal dari kotak karton lipat ya. Jadi ini lebih bisa melindungi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengemasan dengan kantong plastik ya. Nah, di sini kantong plastik itu merupakan wadah yang terbuat dari bahan polivinil ya, klorida atau polyolefin. Kemasan ini memiliki bentuk fleksibel sehingga cocok untuk mengemas berbagai macam produk. Nah, ini yang biasanya sering kita gunakan dan sering kita temukan ya. Ketika kita belanja apapun itu pasti akan ada kantong plastik seperti ini. Kalau mungkin yang kita kenal dengan yang namanya kresek mungkin ya. Nah, yang kedua adalah kantong kertas. Nah, di sini kantong plastik merupakan jenis kemasan yang terbuat dari bahan dasar kertas. Ya, jadi di sini kemasan ini bisa mengganti kantong plastik ya. Jadi ketebalan kertas untuk jenis kemasan jenis ini bervariasi tergantung berat barang yang akan dikemas ya. Jadi biasanya kantong kertas ini biasa digunakan di market atau minimarket yang ada di luar negeri ya. Kalau kita di sini masih menggunakan kantong kresek ya, tapi kalau di luar negeri sudah menggunakan kantong kertas seperti ini. Kenapa? Karena untuk mengurangi emisi penggunaan plastik yang tidak bisa diurai oleh alam ya. Kalau kantong kantong plastik seperti ini, kalian buang di mana aja, kena hujan ataupun misalkan kena itu pasti akan rusak cepat. Nah, untuk pengemasan dengan kantong, yaitu kemasan karung ya, di sini bisa kalian lihat. Jadi karung merupakan jenis kemasan yang sudah ada dan digunakan sejak zaman dulu ya. Produk yang dikemas menggunakan karung merupakan barang curah ya, berjumlah banyak dan berukuran kecil atau berstruktur halus seperti tepung, beras, kerikil. Jenis karung ini bisa ada karung laminasi, karung putih polos, karung layar, kantong plastik dan bening ya. Seperti kalian lihat di sini contohnya adalah beras ya, karung beras ya. Nah, yang selanjutnya bentuk kemasan produk ya. Ada yang
tub ya. Kemasan tub ini memiliki bentuk yang tertutup, rapat sehingga melindungi produk dari kontaminasi zat dari luar kemasan, sehingga kemasan bentuk ini digunakan untuk membungkus produk bersifat kental seperti madu, skincare, dan pasta gigi ya kawan-kawan ya. Nah, yang kedua adalah small pouch. Kemasan ini digunakan untuk produk bersifat padat yang perlu perlindungan ekstra, misalkan pelembab ya, mungkin yang kosmetik kalian sudah tahu ya. Nah, kalau untuk botol spray yaitu berwujud botol tetapi tidak terbatas, hanya yang berbahan kaca, bagian tutup dilengkapi sprayer semprotan sehingga produk tersebut berwujudnya cair ya. Nah, di sini bentuk kemasan produk yaitu botol dengan dropper ya. Kemasan ini berwujud botol kaca yang bagian tutupnya dilengkapi dengan pipet ya, untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan produk yang sifatnya cair. Biasanya digunakan untuk serum kecantikan dan juga obat sirup ya. Ini ya contohnya ya. Nah, sekarang bentuk kemasan produk botol pump, yaitu bentuk kemasan botol pump sama seperti kemasan bentuk botol lainnya, hanya saja bagian tutupnya dilengkapi dengan pump yang harus ditekan ketika akan menggunakan produk-produk tersebut ya. Jadi bentuk ini biasanya digunakan untuk produk sabun cair, pelembab kulit ya, lotion seperti itu ya, yang harus ditekan untuk mengeluarkan produk di dalamnya. Baik kawan-kawan, itu mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan tentang kemasan produk ya. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pelabelan ya, dimana nanti kita akan menjelaskan seperti apa sih pelabelan. Kalian juga nanti akan bisa menciptakan sendiri label kalian sendiri ya. Nah, untuk sekarang disampaikan sampai di sini saja ya. Nanti kalian bisa lihat di LMS Bapak ya, di situ di Classroom ya, silahkan di situ sudah Bapak tampilkan apa saja tugas yang harus kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.